Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F Firmansyah. Tapi pertama-tama jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel saya cepat mendapatkan followers. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas kembali hal-hal misteri, yaitu hal mistis yang berada di masyarakat ya. Ini menjadi trending topik atau menjadi sifatnya urban legend ya. Jadi cerita rakyat berdasarkan pengalaman-pengalaman masyarakat di sana dan pengalaman para pendaki yang pernah naik ke gunung tersebut. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang Pasar Setan Gunung Lawu. Oke. Pasti semua pernah tahu ya, pernah mendengar juga ya cerita tentang Gunung Lawu ini. Dan ini juga pernah ya, dulu pernah dijadikan film ya, film layar lebar, apalagi film FTP ya. FTP banyak banget menyiarkan atau membuat film dari cerita Gunung Lawu ini ya. Karena saya juga dulu pernah sering melihat di TV swasta yang berbeda-beda ya, dengan cerita mungkin pemain yang berbeda-beda juga, tapi isinya tentang Gunung Lawu sama. Jadi emang cerita ini sudah diangkat ke film gitu kan. Oke. Tapi kita bahas dulu keberadaan dari Gunung Lawu tersebut. Oke. Jadi kisah keberadaan Pasar Setan di Gunung Lawu ini memang ini terletaknya antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi emang di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur ya gunung tersebut ya. Dan ini merupakan gunung yang menyimpan banyak misteri ya, berdasarkan cerita-cerita masyarakat dan pengalaman pendaki yang pernah ke sana ya. Jadi sebenarnya posisi Pasar Setan yang dibicarakan di Gunung Lawu ini berada di sekitar jalur pendakian Gunung Lawu dari Candi Seto ya. Jadi dari Candi Seto itu terletak Pasar Setan tersebut ya. Jadi dekat dengan Candi Seto ya. Dan jalur ini terkenal terjal dan sulit dilalui karena sering diselimuti oleh kabut. Nah ini secara logika aja nih. Secara logika banyak batu terjal besar kan, berarti itu batunya besar-besar ya. Tapi di situ terdapat pasar, itu kan bagaimana ya, secara logika itu tidak masuk akal banget ya. Tapi ya namanya juga alam gaib ya, bisa apapun yang terjadi ya bisa saja gitu kan, karena kan mereka berada di alam yang bukan di alam seperti kita gitu kan. Oke. Lalu Pasar Setan Gunung Lawu ini menjadi salah satu misteri yang paling terkenal ya di daerah sana ya, dan mungkin sekarang menjadi perbincangan juga ya di seluruh bangsa ini ya, karena kan hal yang sifatnya misteri di daerah Indonesia khususnya ya selalu diminati, selalu disukai untuk menjadi bahan pembicaraan. Apalagi banyak sekarang kan konten kreator film ya, mencari tempat-tempat seperti ini menjadi bahan untuk konten mereka dan menjadi bahan mereka untuk membuat film gitu kan. Jadi gunung ini atau Gunung Lawu ini ya terdapat pada ketinggian 3250 genep 325,6 ya, di atas permukaan laut. Berarti kan tinggi banget ya, dan dingin banget. Kebayangkan, jadi depan tadi sudah kebayang ya. Jadi terjal, susah dilalui dan berkabut. Ya iyalah, dan ini tinggi juga 3256 gitu kan, di atas permukaan laut. Berarti kan tinggi banget gitu kan, tinggi kilo tingginya ke atas. Berarti wah, mana kebayang ya tiris, ya capek berarti, apalagi bebatu gitu kan. Oke. Dan emang ini banyak dikaitkan dengan tataran kosmologis ya. Jadi cerita yang berkaitan dengan gaib ya. Jadi emang ini sudah menjadi hal biasa di sana karena banyak pengalaman yang terjadi juga di sana ya. Oke. Dan akhirnya berkembanglah cerita-cerita yang ada di sana. Oke. Tapi masyarakat lokal ya, masyarakat lokal di sana justru menganggap itu hal-hal yang biasa gitu kan, tidak terlalu dipermasalahkan, terlalu debat tebal gitu kan. Karena mereka mengetahui ya emang yang namanya makhluk itu ada di mana-mana ya. Mereka menganggap itu ya selama kita tidak mengganggu ya, mereka tidak mengganggu gitu kan. Dan mereka emang sering berhadapan dengan hal tersebut mungkin ya. Dan mereka justru menghormati ya dengan hal yang bersifat metafisika seperti itu ya. Karena bukan hanya manusia saja yang hidup di dunia ini kata mereka kan. Jadi mereka ada makhluk lain ya, makhluk gaib dari dimensi yang mengisi kehidupan dunia, yang salah satunya berada di Pasar Setan tersebut. Jadi mereka menganggap lumrah gitu kan, kenulah di dunia masing-masing selama tidak mengganggu. Itulah prinsip masyarakat di sana. Oke. Nah,
Keberadaan pasar ini digambarkan berwujud tumpukan bebatuan besar. Tadi sudah saya bahas di awal ya. Jadi emang betul batu-batu besar ya gitu kan. Makanya secara logika gimana mau berdiri ya pasar gitu di atas bebatuan yang besar dan bertumpuk tidak karuan gitu kan. Makanya itu kalau secara akal sehat itu kan tidak mungkin ya. Tapi kan itu kondisinya biasanya pada malam. Jadi kan kita tidak mengetahui itu lokasi berbatu kalau siangnya gitu kan. Jadi kita cuma lewat aja ke sana tanpa mengetahui kondisi di sana. Tapi yang mereka rasakan tuh seperti ada pasar, itu aja yang mereka rasakan setiap melewati jalur tersebut. Oke. Dan kejadiannya itu selalu pada malam hari dan utamanya pada malam Jumat ya itu kan. Banyak yang mengalaminya itu setiap pada malam itu biasanya kan. Jadi mereka merasakan ada semacam kegiatan aktivitas di sana ya. Jadi mulai orang bertransaksi, berjual beli gitu kan, dan mungkin seperti layaknya kita pasar biasa gitu kan, pasar di pasar seperti kita gitu kan, tapi yang membedakan cuma mungkin lokasinya saja gitu kan. Oke. Dan terkadang ini yang terjadi kepada para pendaki juga ya, para pendaki sering merasakan hal tersebut ya, dan mereka merasakan hal tersebut tuh merasakan gini nih, saat dia berjalan dia pertamanya itu seperti mendengar hiruk pikuk gitu kan, orang yang lagi bertransaksi di pasar. Dan yang lebih mengagetkan si para pendaki ini, mereka selalu diajak berinteraksi gitu kan, malah mereka sering diajak bicara atau disapa ya dengan orang makhluk tersebut. Jadi terkesan dia ikut bagian di dalamnya gitu kan si para pendaki itu. Mungkin masyarakat juga sama di sana ya, dan itu yang membuat para pendaki mungkin menjadi bahan cerita setelah dia turun dari gunung tersebut. Dan yang jadi aneh itu mereka tidak merasakan itu hal aneh gitu kan, jadi merasakan seperti biasa aja gitu kan. Makanya dia ikut bertransaksi atau berinteraksi gitu kan. Oke. Dan pasar setan ini di Gunung Lawu ujungnya tidak kasat mata ya, emang betul ini kan, tidak kasat mata, pasti tidak terlihat ya. Jadi para pendaki awal itu mendengar dulu ya, mendengar keramaian itu kan, mendengar keramaian, akhirnya mereka dengan seiring waktu akhirnya melihat juga ya keramaian yang terjadi di pasar tersebut. Jadi emang awalnya mereka berjalan lalu mendengar, lalu mereka akhirnya melihat gitu kan, dan berujung dengan berinteraksi juga. Dan sebetulnya banyak ya yang tersesat juga di sananya, karena secara real gitu kan, banyak cekungan yang membuat para pendaki di gunung tersebut ya, banyak cekungan di gunung tersebut sehingga banyak pendaki yang tersesat ya. Dan sebenarnya pasar tersebut merupakan sabana di jalur pendakian. Jadi kan sebenarnya sabana ya, berarti padang rumput gitu kan di sananya itu ya. Dan secara kalau tapi pas di pasar setannya itu banyak bebatuan, tapi sebetulnya di situ adalah sabana, jadi pasar padang rumput ya. Jadi sebenarnya enak, tapi banyak cekungan yang mengakibatkan ya banyak yang tersesat juga ya gitu. Apalagi dibarengi dengan hal misteri tersebut ya. Oke. Dan di tempat itu 9 pendaki pernah mengaku mendengar ya tadi hiuk-piuk seperti orang bertransaksi gitu kan. Ada yang menawarkan barang. Nah ini mereka menawarkan barang juga kepada si pendaki gitu kan. Nah ini yang membuat mereka mungkin agak sedikit bingung ya awalnya gitu kan, sebelum dia mengetahui itu adalah pasar setan. Jadi dia sempat bingung ya, karena ada yang menawarkan juga kan. Awalnya kan mereka tidak mengetahui, tidak mendengar dan tidak melihat awalnya kan. Tapi pas mendekati lokasi tersebut, akhirnya dia mendengar dulu, kok ada seperti riuk-piuk, ada seperti hiruk pikuk orang gitu kan. Tapi seperti di pasar gitu kan. Awalnya begitu, lalu dia terus berjalan, dan akhirnya dia melihat keadaan di sana ya seperti pasar gitu kan. Lalu berakhir dengan mereka juga akhirnya berinteraksi dengan biasanya ditawari barang yang ada di pasar tersebut ya. Nah, tapi hal ini jangan sampai kata si pendaki nih, jangan sampai kita mencuekkan atau mempedulikan hal tersebut ya. Justru harusnya orang yang berhadapan itu harus ikut berinteraksi atau seperti kita biasanya beli di pasar gitu kan. Contohnya kalau mereka menawarkan dagangan ya, mereka nawarkan, "Dek, dagang," bilang aja iya gitu kan, jawab aja gitu, jangan terkesan kita menghindar. Jadi dan apabila ada transaksi, kita keluarkan aja barang yang ada di sekitar kita ya, batu ya, daun ya, air, pokoknya kita seperti transaksi dilempar aja ke sana gitu kan. Jadi itu semacam interaksinya gitu kan. Dan kalau ada uang juga ya kita lemparkan uang kita gitu kan, untuk semacam kita bertransaksi dengan mereka. Nah ini berdasarkan cerita masyarakat. Kalau kita tidak melakukan hal itu, maka biasanya kata mereka nih, kata masyarakat, akan
kedapatan sial katanya dan tersesat di gunung tersebut ya. Jadi itulah kata mereka ya yang terjadi apabila kita tidak menghiraukan kondisi di sana. Jadi kita tidak ikut berinteraksi gitu kan, dan akan tersesat. Itulah kata masyarakat di sana. Oke. Tapi ini sebenarnya kembali lagi kepada Anda sebagai penonton, saya mengingatkan kembali ya. Emang betul ya, di semua daerah jangan tempat seperti itu, di sekitar kita juga pasti ada yang namanya alam gaib. Makanya kita ya jangan mengganggu, kita sopan, kita pokoknya saling menghargai ya, menghormati ya dengan lingkungan yang kita datangi gitu kan. Jangan sombong intinya begitu kan. Nah, jadi betul ya, makanya masyarakat di sana ya menganggap hal biasa karena seperti itu ya adanya gitu kan. Apalagi mungkin pendaki aja yang tidak mengetahui. Dan kita ketahui ya mungkin ada kan pendaki itu ada yang sombong, ada yang sompral itu kan, tapi ada juga yang mereka menghormati keadaan di sana, ada juga gitu kan. Nah bagi pendaki mungkin cuma saran aja ya, hormati lingkungan yang akan Anda kunjungi, jangan merusak gitu kan, jangan melanggar aturan yang ada di sana, ikutin aja, yang penting Anda selamat dan tidak tersesat. Oke, itu saja yang dapat saya bahas tentang cerita misteri Gunung Lawu yang ada di Jawa Tengah ya, ada perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur gitu kan. Dan mungkin ini tadi sudah saya kembalikan lagi kepada Anda ya, Anda mau percaya ya mangga, kalau tidak pun ya mangga juga. Ini kan berdasarkan cerita masyarakat yang pernah berkunjung ke daerah tersebut. Karena kan biasanya kan ada orang yang bersifatnya bohong gitu kan. Itulah, silakan kembali lagi kepada Anda ya. Apalagi kalau Anda ya biasa kan kalau konten kreator biasanya ada yang penasaran nih, langsung mengunjungi tempat tersebut untuk mengetahui kebenarannya, itu silakan juga. Karena saya juga ini berdasarkan artikel-artikel yang ada di media sosial, jadi saya baca, saya pelajari, dan mungkin saya sampaikan. Ini cuma sekedar informasi aja kepada masyarakat ya. Jadi hikmahnya kita apapun yang saya ceritakan ya, kembali lagi kita harus menghormati, menghargai dimanapun kita berada, lingkungan yang ada kita datangin ya. Jadi kita jangan merusak, kita jangan sombong, jangan sompral di dalam tersebut ya. Kita hormati aja, kita hanya berkunjung, melestarikan ya, kita menikmati aja gitu kan alam yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ya. Jadi jangan sampai kita merusak. Nah mungkin mereka marah ya, mungkin kita merusak gitu kan, dan mungkin juga kita sombong juga, jadi mereka mungkin merasa terganggu ya kan. Tapi kan selama cerita yang tadi saya bahas, mereka kan cuma berinteraksi ya, mereka cuma menawarkan diri ya, menawarkan aja gitu kan. Kebetulan si pendaki itu ya sesuai urutnya cukup rasional gitu kan ya, tapi tidak apa-apa, itu kembali lagi kepada persepsi Anda semua. Oke, itu saja yang dapat saya bahas kali ini tentang Gunung Lawu, yaitu Pasar Setan Gunung Lawu ya. Nanti kita akan cari lagi cerita-cerita asli atau cerita real yang beredar di masyarakat ya, baik itu hanya sekedar mitos ataupun cerita ayat aja, ataupun berdasarkan pengalaman asli, yaitu pengalaman pribadi dari si pelaku. Oke. Saya Andri di 3F Firmansyah. Jangan lupa like, comment, and subscribe 3F Firmansyah. Oke, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Ciao. Oke.